Hai, jumpa lagi. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. General reading, kita mau tahu kondisi seseorang yang kalian pikirkan ya. General reading, energinya bisa vice versa dan bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini, videonya masih berlaku. Oke, kita lihat ya, seseorang yang kalian pikirkan itu seperti apa? Silahkan disesuaikan ya. Apakah seseorang yang kalian pikirkan itu sesuai dengan yang terbaca di sini? Kalau tidak, berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Mungkin untuk yang lain yang juga nonton video ini, karena ini general ya. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, seseorang yang kalian pikirkan sendiri ya, itu bisa personal reading ya. Semuanya berbayar dengan video call, langsung interaksi dengan saya. Caranya itu ketik daftar, kirim ke nomor WA-nya admin saya. Nomornya ada di bawah deskripsi ini. Sudah banyak yang sudah selalu saya sampaikan ini, tapi masih ada yang tanya, saya harus daftar kemana? Ke kelurahan ya. Tolong dibantu teman-teman ya. Kalau ada yang tanya, mungkin kalian sempat melihat komentarnya, tolong dibantu jawab. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan seperti apa sih? Pastikan sama ya, sesuai ya. Kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. Karena ini general. Kalau yang di TikTok itu potongan-potongan ya. Potongan-potongan. Kalau memang di TikTok cocok, kalian sebaiknya nonton di YouTube. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang dipikirkan oleh penonton saya malam hari ini. Malam saya syutingnya. Syuting. Wakting. Oke. Seseorang ini, orangnya itu kerjanya berlebihan. Ya. Agak ngoyo hidupnya. Kadang-kadang sering memaksakan diri. Tingkat stresnya tinggi, tekanannya banyak. Di sini, kalian saling menyayangi, hubungannya harmonis. Ada di sini beberapa kemitraan, ya, mungkin persahabatan. Dulunya sahabat, atau memang sampai sekarang juga masih sahabat. Secara emosional, kalian masing-masing sama-sama merasakan kepuasan dalam hubungan ini. Kemudian, orang ini adalah orang yang pemikir. Ya, seseorang ini adalah orang yang pemikir. Kemudian orangnya itu sebenarnya pemikir, jago debat, pinter omong. Orangnya praktis dan logis, ya. Menjunjung tinggi kehormatan dan orangnya rata-rata orangnya kuat. Ya, kuat apa? Kuat malu. Pokoknya orangnya itu kuat, mungkin secara fisik atau secara mental. Tapi lebih ke egois. Ya, orangnya nggak mau kalah soalnya, pinter ngomong. Ya. Oke, kita lihat. Di sini hubungan di antara kalian itu hubungan cinta atau hubungan yang sifatnya ini the lover ya. The lover itu hubungan-hubungan yang sulit untuk terpisahkan karena the lover itu cinta yang mengandung nafsu, yang cinta-cinta yang apa ya, penuh resiko. Bisa juga di sini duality. Duality itu berbagi, ya. Duality itu seperti membagi nggak cuma satu orang gitu loh, nggak sama satu orang. Mungkin ada orang lain lagi yang juga dalam hubungan bersama dia, ya. Kemudian di sini juga ada yang namanya hasrat-hasrat. Ada beberapa pernikahan, ya, beberapa, nggak semuanya. Kemudian di sini itu energi-energi ini ya, ada beberapa ini ya,
ada seseorang ini berubah sikap. Karena apa? Kayaknya yang dulunya harmonis nggak harmonis lagi itu loh. Ya, berubah sikapnya jadi bikin gak harmonis. Coba sebentar saya lihat lagi. Ya mungkin karena tekanan itu tadi ya, banyak tekanan. Bisa. Terlalu banyak, saya ambil satu aja. Lanjut. Tetap dikasih 2, ya wis. Orang ini adalah orang-orang yang gak mau susah dalam hal kerja. Ya maksudnya kerja. Bukan Bunda, orangnya kerja keras gitu. Sukanya kerja keras. Nggak masuk kayaknya. Sekalipun kerja keras, tapi orangnya itu dalam mempergunakan hasil usahanya itu agak ya, bisa dibilang boros atau mungkin tanpa perhitungan gitu. Kemudian orang ini adalah orang-orang yang menyukai tantangan ya, dalam tantangannya itu dia tapi nggak sekedar menjalankan tantangan ya, tapi lebih kepada ingin mencoba dan mengobservasi untuk menarik sesuatu, pelajaran kayak ilmu ya, seperti itu. Dan dia ini adalah orang-orang yang sukanya mengambil kesempatan, peluang selagi ada gitu. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Kemudian walaupun orangnya itu saya bilang dalam hal keuangan mungkin gegabah, tapi ada beberapa hal juga dia itu penuh perhitungan, nggak semuanya gegabah. Tapi pada prinsipnya orangnya nggak mau susah, ya nggak mau yang ribet-ribet itu nggak mau, ya. Kemudian orang ini itu orangnya sabar. Ya, beberapa juga orangnya ini sedang menanti sesuatu. Sesuatu ini adalah sesuatu yang pernah ditanamkan, mungkin kebaikan, mungkin investasi uang, saham, ya. Seperti itu, forex, apalagi. Ya, hal-hal seperti itu mungkin sedang ini ya. Atau mungkin kalian ini hubungannya sedang jeda, menunggu. Tapi bukan karena menunggu karena ada satu masalah. Saya kira mungkin ya ada masalah sih, tapi menunggunya itu bukan untuk menunggu untuk gimana caranya pergi, enggak, tapi menunggu satu ketetapan, menunggu satu hasil yang diharapkan ya hasil yang positif gitu. Ya, kita lihat bottom of the deck-nya. Oke, di sini ada Six of Cups. Kalian berhubungan dengan orang ini sudah lama, ya. Bukan orang yang baru masuk dalam kehidupan kalian, baru, ya. Baru sebulan, baru seminggu, nggak masuk ini. Orangnya orang-orang yang sudah kalian kenal, ya, sudah lama. Atau mungkin sebelumnya di masa sekolah, di masa dulu kuliah, sekarang sudah kerja, ketemu lagi. Dulu pernah pacaran, ya, atau naksir-naksiran, terus kemudian sekarang ketemu lagi, gitu. Oke? Paham ya? Untuk zodiaknya banyak Cancer, Pisces, Scorpio. Kemudian dari elemen udaranya Gemini, Libra, Aquarius. Banyak dari Capricorn, Virgo, Taurus juga ada. Semua ada teman-teman. Semua ada. Ones-nya ada Leo, Aries, Sagittarius dari elemen api. Ya, semua elemen ada. Zodiak saya baca dari Sun-nya saja, Moon, Rising, Venus silahkan disesuaikan kalau kalian yang paham. Saya hanya baca dari Sun-nya saja, ya. Itu zodiaknya. Kita lihat inisialnya ya. Inisial ini juga hanya sebagai tambahan. Kalau ada inisialnya di kartu nggak sama, nggak masuk kalau saya, ya. Karena saya membaca kartu tarot, bukan membaca inisial. Aduh, mencolot. Berapa persen Bunda? Nggak persenan aku. Nggak tahu. Aduh, sampai jatuh. Tumben teman-teman. Waduh, sampai tinggal sedikit. Biasanya saya putar sulit. Saya kumpulkan dulu. Ada yang jatuh satu. F-nya jatuh. Oke. V, F, K, S,
S, kemudian FS, VK, Vicky, FS yang itu kah? Kemudian O sama G. Ini N, J, B, Y, A, I. Kemudian P, X, M, H. Saya turunkan ya biar kelihatan. Oke, cantik. Yuk kita lihat kondisi orang ini. Kondisinya sekarang gimana? Orang ini sebentar. Hubungan bersama kalian gimana ini? Belum. Gimana ya energi dia bersama kalian itu gimana? Kita lihat. Cek dulu dong. Takutnya salah. Salah orang nanti. Orangnya ini. Hubungan bersama kalian ceritanya gimana? Kita lihat ya. Cerita dia bersamamu, kisah dia bersamamu seperti apa? Harus sesuai dulu ya. Ada klien yang tanya, kalau pasien saya sakit jiwa, artinya gangguan jiwa seperti hilang ingatan, apakah bisa ditarot? Seharusnya bisa, tapi kok saya nggak bisa ya? Jujur aja saya nggak bisa. Tadi ada, nggak bisa saya ternyata, dan saya harus minta maaf. Karena kenapa ya? Kok energinya kayak nggak bisa saya tangkap yang jelas, kayak lari-lari kemana-mana yang nggak jelas. Saya juga baru tahu. Kita lihat yuk. Cerita dia kepadamu, cerita dia bersamamu. Kisah kau dan dia. Sok serius bunda, sok serem. Sok bisa. Biarin. Bebas berkomentar kalau yang ingin membalas komentar dari yang lain, satu sama lain boleh ya. Bebas. Di sini ada coffee cup. Kalian mungkin sama-sama suka ngopi. Enggak bunda, saya enggak suka ngopi. Mungkin dia. Enggak, dua-duanya. Oh berarti bukan. Bukan paling ya. Gini, kalian itu punya banyak kenangan sih. Punya banyak kenangan. Dulu pernah, walaupun enggak ngopi ya teman-teman, tapi coffee cups itu melambangkan satu pertemuan. Kemudian menikmati satu momen-momen yang berarti walaupun itu simple. Ngopi itu kan simple ya, murah gitu ya. Murah bunda kalau yang di pinggir, kalau Starbucks mahal. Oh iya saya nggak suka kopi ya, saya air putih sama susu tok minumnya, yang putih-putih ya, melati Alibaba. Oke, banyak kenangan bersama kalian dan itu sering keingat. Baik kalian, baik dia balik. Oke, hubungannya kok karmik rek? Hubungannya karmik. Hubungan ini bikin kepikiran. Itu aja sih, bikin kepikiran. Bikin overthinking. Beberapa kalian masuk dalam hubungan pernikahan atau salah satu atau keduanya ada pernikahan. Ada pokoknya di sini pernikahan, wedding. Ya. Ambil lagi. Tumben saya ambil 6 karena yang pertama harus itu 6 tadi. Saya pengennya 5. Tuh kan? Kasih 6, tak 5 kasih 6. Beberapa karmik, beberapa soulmate. Ada yang soulmate karmik. Soulmate karmik ya. Karmik itu hubungan yang gimana? Hubungan yang sulit melepaskan walaupun sudah sakit semua, tapi di dalamnya banyak pelajaran. Kalau soulmate itu ada secara jiwa selalu terkoneksi ya. Walaupun tidak harus bersama, tapi tetap merasa nggak ada masalah walaupun nggak bersama. Tetap energinya nyambung. Sana doa nyambung ke sini. Gitu. Secara jiwa kayak ada kontraknya gitu. Ada perjanjian kontrak jiwa gitu ya. MOU jiwa gitu.
Tapi juga ada memang beberapa di sini kalian itu ada punya komitmen-komitmen ya yang mengikat sebenarnya, walaupun nggak selalu pernikahan. Saya bilang beberapa karena ini general. Beberapa ada yang masuk ke dalam pernikahan, beberapa ada satu komitmen walaupun bukan pernikahan, mungkin nikah siri ya atau pertunangan. Itu saya kira juga termasuk kontrak. Tapi di sini lebih kontraknya itu lebih ke soul-nya, jiwanya yang terkontrak ya. Kalian tahu kalau ngontrak satu rumah ya, karena ada ikatannya gitu loh. Ini kayak ada ikatan gitu. Oke, kan hubungannya bulat-bulat gini aja. Ada yang ngambek, ada yang frustasi dalam hubungan ini. Kamera ini juga bisa, apa ya, memorinya terlalu banyak sih ya. Oke, itu ada yang sedih, susah sama hubungan ini. Jadi kalau hubungan kalian itu baik-baik saja ya, nggak ada yang karmik, nggak ada yang soulmate. Kemudian di sini ya, saya lihat ada di antara kalian ini yang suka nongkrong sama teman-teman atau menghabiskan uang, menghabiskan waktu bukan bersama kalian gitu. Entah kalian bersama dia atau dia bersama kalian ya. Lebih banyak mungkin sama teman-teman. Ada yang gitu sih. Dan itu apakah masalah? Masalah, kadang-kadang jadi masalah. Tapi yang satunya merasa nggak masalah. Gitu. Siapa yang masuk ke dalam cerita ini? Kita lanjut ya. Orang ini dengan cerita seperti ini, sosoknya seperti ini, perasaannya kepada kalian seperti apa? Ya. Perasaan dia kepadamu seperti apa? Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu. Kebalik. Perasaan dia kok menjauh ya, Rek? Menjauh. Beberapa menjauhnya karena yaitu tadi. Mungkin lebih banyak kumpul-kumpul sama teman. Lebih memilih orang lain. Ini menjauhnya gitu. Kemudian di sini ada masalah komunikasi juga saya kira sudah mulai nggak imbang. Ya, nggak imbang. Komunikasi agak nggak bagus. Kemudian ada yang memutuskan untuk pergi di sini, ingin meninggalkan. Beberapa di sini apa ya? Kadang-kadang ini ada cerita gini. Kalau lagi sama teman-temannya siapapun itu, entah kalian entah dia, bisa vice versa. Itu yang satunya kadang-kadang mantau, pengen tahu, ngecek-ngecek juga gitu. Benar nggak? Kemana sih gitu? Mantau. Gitu. Oke, kita lihat ya. Orang senang-senang kok dipantau ya. Ya gabung, nggak diajak bunda, ya bikin acara sendiri, oke. Ada beberapa Three of Cup ya, cinta segitiga. Orangnya suka senang-senang sih ya. Jadi suka berbagi happy-happy, berbagi mungkin ada suka pesta-pesta gitu ya, suka nongki-nongki ya. Beberapa juga ada yang memang suka hura-hura apa ya? Kok saya lihat seperti itu. Padahal orang ini tanggung jawabnya banyak loh. Oke. Saat punya uang memang gitu. Apalagi kalau dapat cair proyek ya, terminnya turun. Nah, itu senang-senang. Perasaan dia kepadamu. Saat dia punya uang, ya mungkin dia nggak hanya berbagi sama kalian.
berbagi sama banyak orang, dan cenderung lebih fokus atau fokusnya nggak lagi ke kalian, ke yang lain-lainnya. Komunikasi pun seperti itu. Lupa daratan, ya ketepian dong. Oke, yang saya bilang orangnya pemikir, ya, dia tahu sih mikir tentang soal kalian, hubungan dengan kalian dia mikir, tapi jangan ganggu kesenanganku, itu aja. Itu sih perasaan dia kepadamu. Perasaan dia kepadamu seperti itu. Jadi, apakah dia itu sebenarnya ke saya itu maunya apa sih? Niatnya apa sih? Kita lihat yuk. Niat dia apa? Niat dia kepadamu. Niatmu apa? Dalam hubungan ini niatnya apa? Aku masih berhasrat sama hubungan ini, ya. Tapi aku mau hubungannya yang belum itu sapu, ya. Kalau secara hasrat itu selalu datang. Aku sama kamu itu seperti nggak bisa memang dilepaskan secara, mungkin saya bilang tadi ya, energinya terikat. Kemudian hasrat itu nggak selalu yang itu ya. Hasrat itu kan keinginan gitu ya, semangat gitu ya. Itu passion ya, passionnya itu masih ada, masih besar dan terus menerus nggak reda. Tapi di sini ingin satu hubungan yang ya yang enak lah, yang enak. Kalau memang sudah mulai nggak enak, mungkin dia akan menghindar-hindar. Apakah itu untuk selamanya? Apa dia memang sudah nggak mau lagi? Sebenarnya enggak sih. Ini cuman kebiasaan baru kali ya. Oke. Kadang-kadang orang ini memang membuat kalian bingung ya. Tapi saya kira orang ini walaupun gimana-gimana, kalian masih ada di hatinya kok. Kalian masih ada di hatinya. Lanjut ya. Hubungannya memang rapuh ya. Hubungannya memang nggak kokoh lagi. Karena dia mungkin sering berbagi itu tadi ya. Orang kalau sering berbagi nggak fokus. Niat dia apa? Dia sih sebenarnya niatnya masih bingung ini crossroad. Dia bingung sih. Kalau memikirkan kalian masih ya, tapi dia juga nggak bisa meninggalkan seneng-senengnya dia ya. Terus dia juga nggak suka sih kalau dipantau-pantau, itu yang kadang-kadang saya nggak pernah mantau bunda, nggak pernah mantau, berarti bukan kali ya, karena dia suka kebebasan. Kalau dipantau-pantau, ditanya-tanya nggak suka ya. Uang-uangku sendiri, aku senang-senang sendiri, kok kamu yang bingung ya. Oke, di sini ada woman, di sini ada book. Book itu rahasia bisa. Pelajaran bisa, ilmu bisa. Oke, di sini woman. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Dia niatnya, dia masih mempelajari juga. Apakah hubungan bersama kalian itu worth it? Apakah saya harus terus-terusan bersenang-senang seperti ini? Apakah ini memang passion saya, atau saya harus memilih passion saya atau tanggung jawab saya? Dia masih bingung sih. Jadi niatnya apa masih belum tahu, karena di sini crossroad. Saya nggak ingin memastikan dan sok tahu karena bacaannya seperti ini. Saya ingin bebas, tapi juga saya tahu saya punya banyak tanggung jawab dan itu berat. Seperti saya bilang tadi, orangnya nggak mau susah sebenarnya. Itu. Lah terus gimana dong menghadapi orang ini? Kan repot. Saya ingatkan, saya tinggalkan, atau saya sabar. Sebenarnya itu semua pilihan kalian yang menghadapi lebih tahu kondisinya. Tapi coba saya tanyakan kartunya ya. Pesan alam semesta. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semestanya apa? Oke, saya pakai yang ini aja.
Dia sadar nggak ya? Dia mikirin kalian. Dia sadar nggak hal-hal yang sifatnya dia sering seperti itu eh, dia tahu nggak kalau kalian itu sedih atau nggak suka? Di sini kalian sedih nggak sih? Saya lihat kalian sih biasa aja ya, nggak terlalu ini ya. Kalian mulai cuek ya, mulai cuek ya. Biasa ya diabaikan. Kadang-kadang diabaikan gitu biasa. Kayaknya kalian juga nggak begitu masalah di sini. Nggak terlalu masalah sih. Jadi nggak perlu dilihat. Pesan semesta aja ya. Ini lo kebalik. Nah, makanya kok ada yang ganjel. Oke, kita lihat pesan semesta 3 aja. 3 cukup. Coba pesan semesta. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Apa yang harus kalian lakukan? Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivate. Fokuslah kepada prioritas kalian yang paling tinggi, ya. Kalau dia memang tidak memprioritaskan kalian juga nggak perlu kok terlalu memprioritaskan, walaupun nggak harus cuekin dia sepenuhnya, tapi dia ya akhirnya juga nomor keberapa ya. Mending fokuskan yang lain lebih prioritas. Nih, fokus kepada prioritas yang lain yang lebih penting ya. Tuh sarannya. Lanjut ya. Kasih 3 bener. I am helping your spiritual side to awaken fully, so you can clearly see heavenly life. Ya, semesta akan memberikan sentuhan spiritual untuk membuat kalian bangkit, dan kalian bisa melihat secara nyata atau secara jelas bagaimana heaven ya, surga itu maksudnya bagaimana kasih Tuhan. Nah, jadi kalau kalian memang secara spiritual belum bangkitlah. Sebenarnya semesta sudah mengarahkan kalian ke sana. Gimana caranya membangkitkan spiritual? Spiritual itu bukan yang terus mata ke-3, mata ke-7, mata ke-90. Bukan ya, maksud saya itu spiritual itu membangkitkan jiwa. Spirit itu jiwa, semangat ya. Jadi di sini semesta sebenarnya menggiring kalian untuk bangkit, untuk lebih semangat, jiwanya lebih baik ya, lebih damai. Sehingga kalian bisa melihat segala sesuatunya itu dengan cinta. Kalian bisa melihat cinta-cinta yang lain, artinya bukan cinta orang lain, bukan. Hal-hal yang penuh kasih itu bisa terlihat jelas. Ya. Jadi sarannya adalah bangkitkanlah secara spiritual. Bangkitlah secara spiritual. Caranya apa? Membuang energi-energi negatif di dalam diri. Supaya kita menanggapi sesuatu itu bisa positif. Melihat segala sesuatu jadi positif. Contoh, dia tarot. Bohongan, itu negatif. Contoh, bukan saya ini ya, mencontohkan ya, atau melihat orang lewat, cantik, biasa aja, nggak usah lebay ya, artinya nggak usah lebay juga. Jadi ya biasa, lebih ke netral tapi ke positif. Paling nggak kalau belum bisa positif, netral dulu ya, netral dulu, dinetralkan. Kalau mobil di N ya, seperti itu. Jangan R, nanti mundur. Atret gitu. Jangan ngegas dulu karena jiwanya belum siap ya. Boleh memprioritaskan sesuatu yang lebih penting, tapi juga penting bahwa jiwa kalian perlu. Jangan makan penuh gizi untuk tubuh kita saja, jiwanya juga perlu gizi ya. Jangan sampai jiwa kita malnutrisi, kurang gizi, kekeringan ya, gizi buruk. Loh, ibunya gemuk kok gizi buruk? Jiwa saya yang kurang gizi. Jadi itu ya, dikasih makan hal-hal, dikasih gizi hal-hal yang sifatnya positif ya. Kayak virus-virus
ya, penyakit hati, ke hal-hal yang kayak kekecewaan, kesedihan dibuang. Supaya apa? Ya itu tadi, jiwanya itu enggak penyakitan. Jadi sehat. Jadi bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Jadi menghadapi siapapun dengan kondisi apapun itu paling tidak itu bisa berpikir yang positif. Apa sih gunanya positif? Ya wake daripada negatif, kan gitu. Sok positif Bunda, mosok. Gimana? Saya baca tarot itu gunanya untuk membagikan energi positif, bukan untuk membuat halu terus yang khayal-khayal gitu, aku enggak ya. Jadi kalau kalian yang suka yang terawangan, oh ini sekiranya apalagi ada ularnya gini, saya menerawang ada yang melilit, enggak yang seperti itu ya. Saya yang ini aja deh, yang legis-legis ya, yang enteng-enteng aja. Oh ini nggak usah dianu lagi, tinggal baca ini. Ngapain? Sudah 3 kok. Di sini, your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their loving blessing. Oke, sebenarnya di sini ada hello from heaven ini ada yang namanya mungkin orang-orang bisa leluhur. Saya baru bilang mistis-mistis, ini ada leluhur atau mungkin ada orang-orang yang pernah dekat dengan kalian itu yang mungkin kalian dekat sekali ya, yang sudah berpulang ya. Di sini itu mereka dalam keadaan baik-baik saja ya, tentu saja, dan kita nggak pernah tahu ya, ini katanya kartu kok, nggak harus dipercaya 100%. Tapi di sini diperlukan rupanya diingatkan, seperti mungkin kakek, nenek kita atau orang tua atau siapapun lah yang sudah berpulang. Ini disarankan untuk mendoakan mereka. Mereka sih baik-baik saja ya, Tapi mendoakan orang yang sudah mendahului kita itu pahalanya juga untuk kita gitu, bukan untuk semata-mata untuk mereka gitu. Jadi berbagi sesuatu yang baik itu nggak hanya dengan yang masih hidup, teman-teman. Selagi kita hidup, sedekahlah doa untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang sudah berpulang itu juga membutuhkan doa kita, ya. Mau masuk, mau enggak, diterima atau enggak, doakan yang baik-baik. Ya, di sini rupanya diingatkan juga teman-teman. Mungkin kalian yang nonton banyak yang lupa akan mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kalian, ya. Itu penting. Ya, katanya kartu, ya. Ini saya juga disindir. Saya ini belum nyekar. Seharusnya kan biasanya orang Jawa dari puasa itu nyekar sebelum puasa sama lebaran, ya. Saya enggak semuanya. Ya ini mungkin saya juga diingetin. Jangan lupa lo ya. Itu teman-teman, ya kok kayak agak nyesek ya. Siapa yang agak nyesek di sini? Jadi prioritaskan, termasuk mendoakan ini, harusnya ini prioritas. Karena ini menghadap sini ya teman-teman. Ini menunggu doa kalian. Gitu. Apa sih Bunda kaitannya sama hubungan ini? Mungkin bagi kita yang nggak paham, ya. Mungkin saya juga nggak begitu paham apakah kaitannya hubungan dengan ini. Mungkin membuka segala sesuatu ya, kebaikan, apapun kebaikan kita itu kadang-kadang bisa membuka simpul-simpul kesulitan di dalam hidup kita. Bisa di hubungan, bisa di keuangan. Kita nggak tahu kebaikan mana yang akan menolong kita, ya kan? Oke, saya kira itu saja bacaan saya kali ini. Semoga bisa diterima. Ambil yang positif, yang negatif nggak usah. Yang bagi kalian nggak masuk akal atau apa, yang nggak nyaman, nggak usah diambil ya. Saya membaca kartu untuk berbagi energi positif, cerita-cerita ya. Untuk yang terawangan yang sifatnya kepastian berapa persen, nggak ada yang persen-persen saya. Dan saya juga nggak membaca apa yang memang sudah mutlak haknya Tuhan. Ya, termasuk jodoh, maut, rezeki, hal-hal yang belum terjadi saya juga nggak mau terawang-terawang dan sok tahu ya. Itu nanti saya takut kualat ya, takut dibilang lancang. Nggak boleh memang, dan saya juga menjaga akidah penonton saya. Kalau kalian nggak mau dijaga akidahnya, yo sakarep nontono yang lain ya, yang terawang-terawang atau yang aneh-aneh ya. Kalau saya yang gini-gini aja biasa, ini aja banyak
banyak pro dan kontra kok. Waduh, kayak selebritis aja Bunda. Enggak, bukan selebritis juga. Cuman kadang banyak juga sih yang nggak suka. Masa semua orang harus suka sama saya, kan enggak. Itu yang kalian pahami. Saya sudah baik ya, saya niatnya kan baik ya. Kalau ditanggapi dengan nggak selalu dengan kebaikan, nggak masalah. Gitu. Orang boleh bebas. Toh nanti dituai sendiri-sendiri ya kan. Saya berharap apa yang saya sampaikan juga berkah untuk saya, berkah untuk kalian. Amin ya. Terima kasih yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Yang suka dengan bacaan saya jangan lupa di subscribe. Oke. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.